Apple di tahun 2023 lalu dikritik habis-habisan oleh para kritikus dan teknologi entusias karena tidak bisa menunjukkan diri mereka sebagai perusahaan teknologi yang inovatif dan tertinggal dari para kompetitornya. Much was made about Apple's terrible, horrible, very bad, no good start to the year. Shares of Apple tumbling to start the new year. Another downgrade for Apple. The stock down more than 5% so far this year, and it's early. Shares of Apple are off to their worst start since 1982. Microsoft has surpassed Apple as the most valuable by market cap. Tetapi di tahun 2024 ini, Apple bersiap merubah pandangan itu dan membuat namanya memang layak disebut sebagai perusahaan teknologi inovasi dengan Apple Vision Pro, Artificial Intelligence, dan termasuk secara halus masuk ke market kripto. Jadi gini, Apple di tahun 2023 lalu sangat dikritik dengan dirilisnya Apple Vision Pro yang dipandang negatif oleh mayoritas teknologi entusias karena harganya yang kemahalan dan marketnya yang sangat sempit. Karena perusahaan lain seperti Facebook aja tidak bisa sukses secara penjualan produk, padahal harga produknya cuma $499, yang mana jauh-jauh lebih murah dari Apple Vision Pro dengan harga $3.499 atau sekitar 52 juta rupiah. Dampaknya, saham Apple langsung turun dalam 40 menit dengan nilai $85 juta. Padahal Apple dalam 5 tahun terakhir sudah menghabiskan dana $100 juta untuk R&D yang dinamakan ANPP atau Apple New Product Process. Tetapi pandangan negatif dan kritik itu semua akan bisa jadi dipandang berbeda di 2024 ini. Karena Apple is Apple. Mereka punya strategi bisnis di mana hanya bisa dilakuin brand sekelas Apple yang di luar nalar dan gak banyak dipahami mayoritas orang. Akan ada 3 sektor yang berpotensi akan sangat menjadi gebrakan dari inovasi baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi di video kali ini, kita akan bahas Apple, perusahaan teknologi kelas dunia yang akan punya strategi dan potensi membuat lahirnya gebrakan baru dari inovasi mereka. Apple adalah master of late entry. Yes, Apple adalah master of late entry, alias produk-produknya selalu telat masuk ke market buat dijual. Apakah ini jelek? Tunggu dulu. Coba teman-teman ingat-ingat, setiap Apple keluarin produknya, meskipun telat masuk ke market dibanding kompetitornya, tetapi begitu dijual, bisa menjadi penggerak market dan menjadi benchmark yang terbaik. Mulai dari komputer, iPod, iPhone, iPad, sampai Apple Watch. Nggak hanya di penjualan, dampaknya juga kelihatan di harga sahamnya yang kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir, naiknya sangat luar biasa. Bahkan saham Apple itu jadi salah satu benchmark pergerakan dari S&P 500. Ini adalah bukti bagaimana market dan orang-orang pada umumnya percaya dengan reputasi dan kualitas produk dan layanannya Apple. Spatial computing dan artificial intelligence. Spatial computing adalah istilah yang dipilih oleh Apple saat diperkenalkannya Apple Vision Pro. Sebenarnya, istilah ini dikenalkan oleh Facebook saat berganti nama jadi Meta melalui produk Oculus Rift. Tapi Apple sebagai master of late entry jauh lebih membuat publik jadi tergerak dan penasaran. Apple Vision Pro sebagai produk spatial computing adalah produk mixed reality yang artinya menggabungkan teknologi dan fitur dari AR dan VR secara imersif atau pengalamannya yang jauh lebih berkesan dan intuitif. Tidak sampai di situ, Apple juga diperkirakan akan mengintegrasikan Apple Vision Pro dengan Generative Artificial Intelligence dengan codename Ajax yang bocor ke publik di tahun 2023 lalu untuk bisa lebih mengerti dan memahami perintah manusia melalui Siri dan machine learning untuk mempelajari behavior penggunanya. Dengan Apple Vision Pro dan Siri serta machine learning yang jauh lebih pintar, akan jauh lebih meningkatkan pengalaman pengguna dan semakin disempurnakan dengan ekosistem Apple yang udah saling terintegrasi. Perlombaan Artificial Intelligence dengan Microsoft, Google, Amazon, dan Nvidia. Today is the day we're announcing that the Mac is transitioning
to our own Apple Silicon. Having a world-class silicon design team is a game changer. Pengembangan artificial intelligence yang dilakukan oleh Apple juga disebabkan karena adanya persaingan pengembangan artificial intelligence dengan Microsoft, Google, Amazon, dan Nvidia. Keempat perusahaan tersebut di tahun 2023 lalu secara terang-terangan segera mengintegrasikan bahkan beberapa produk mereka ada yang sudah terintegrasi AI. Apple yang selama ini dipandang telat justru akan mengambil langkah berbeda dan diprediksi akan menjadi kuda hitam dalam tanda kutip dan menjadi kandidat kuat pemenang pengembangan di sektor AI. Pengembangan AI yang dilakukan oleh Apple dikembangkan dengan istilah Edge AI. Edge AI adalah AI yang dikembangkan oleh Apple dengan cara diposisikan dan disimpan di iCloud Apple dan khusus hanya bisa digunakan untuk produk Apple yang artinya akan jauh lebih cepat, lebih optimal, lebih personal, dan lebih aman. Pengembangan AI oleh Apple ini juga diprediksi akan jauh sangat cepat diadopsi karena saat ini ada 2 miliar produk Apple yang digunakan oleh 1,2 miliar pengguna. Jangan lupa juga bahwa Apple sangat amat menjaga setiap hal yang terkait dengan perusahaannya, termasuk supply chain, perakitan produk, dan pemilihan vendor. Sedangkan pengembangan AI oleh keempat perusahaan tersebut, pengembangannya jauh lebih terbuka dengan pihak di luar perusahaan dan data yang ada lebih riskan untuk bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Masuk market kripto secara nggak langsung. Yes, Apple di tahun 2024 ini juga bisa dibilang akan menunjukkan diri mereka masuk dan memiliki exposure di market kripto, tapi secara nggak langsung, melainkan melalui Octane X. Octane X adalah software rendering yang dikembangkan oleh Otoy Incorporation bagi para kreator animasi, film, video games, arsitektur, desain produk, dan desain grafis. Software ini memungkinkan rendering GPU atau Graphic Processing Unit yang sangat cepat dan dapat digunakan untuk membuat gambar fotorealistik, video, dan animasi dengan integrasi ke berbagai aplikasi desain 3D populer seperti Autodesk 3ds Max, Maya, Cinema 4D, Blender, dan sebagainya. Octane X dikembangkan khusus untuk platform macOS dan iPadOS. Ini adalah implementasi Octane Render yang dioptimalkan khususnya untuk sistem operasi Mac. Dengan Octane X, pengguna Mac, MacBook, bahkan iPad dapat memanfaatkan kecepatan dan keunggulan pemrosesan GPU untuk meningkatkan kinerja rendering. Otoy Incorporation pun juga melebarkan bisnisnya ke market kripto dengan merilis Render Network pada tahun 2017. Tokenisasi dari Otoy Incorporation ini menghadirkan use case mengenai sistem rendering kelas berat untuk development film, game, dan grafis visual agar mudah diakses dan membantu para kreator terkait visual dan rendering. Sebagai solusi agar mudah diakses, mempermudah, dan membantu para kreator, Render Network didevelop secara decentralized network karena adanya hambatan terkait biaya produksi yang mahal. Dengan render, nantinya setiap pemilik iMac, MacBook, dan iPad bisa memperoleh token render dengan berpartisipasi menjadi node atau validator di jaringan Render Network. Saat ini, juga dengan adanya demand untuk computing GPU yang semakin tinggi, karena munculnya berbagai perusahaan dan startup artificial intelligence, nantinya akan semakin dibutuhkan solusi decentralized GPU computing power. Dengan adanya dukungan dan kemampuan dari Octane X, produk Apple Vision Pro akan sangat terbantu memberikan pengalaman luar biasa, terutama terkait hasil dari sistem rendering di berbagai aplikasi yang dijalankan dan divisualisasikan. Lalu bagaimana dengan masa depan Apple? Dengan produk yang dipandang marketnya kecil dan harganya juga mahal, apakah Apple salah langkah? Tunggu dulu. Karena berdasarkan sebuah riset, sektor VR dan AR itu diproyeksikan akan bernilai $100 miliar di 2026. Tapi ya itu tadi, meskipun jadi master of late entry, tapi kepintaran Apple adalah membuat produknya jauh dan jauh lebih bagus lagi dibandingkan kompetitornya.
Dan Apple masuk ke market di mana publiknya udah lebih teredukasi dan tereksposure suatu sektor. Lalu gimana dengan harganya? Yes, harganya emang mahal. Karena Apple memang menerapkan strategi price skimming, dan strategi price skimming ini nggak bisa diterapkan oleh banyak perusahaan di dunia. Maksudnya begini, Apple di awal memang akan menjual produknya dengan harga yang mahal banget, tetapi lama-kelamaan baru dikeluarkan produk yang harganya jauh lebih affordable atau terjangkau. Terjangkau ya, bukan murah. Nah, segelintir orang yang membeli produk Apple di awal peluncuran adalah orang yang mengerti dengan visinya Apple. Begitu produknya hype, viral, dan memang sebagus itu, masyarakat di luar segelintir orang itu baru akan berbondong-bondong membeli produk Apple, bahkan direla-relain sampai kredit yang umumnya disebut mencari validasi. Dengan brand value yang kuat, dipercaya kualitasnya, memiliki fanbase yang loyalnya minta ampun, dan ekosistem produknya saling terintegrasi, jelas Apple sangat masih punya masa depan yang kuat. Jadi, tahun 2024 ini akan jadi tahun dan momen yang penting bagi Apple. Dari Apple Vision Pro, Artificial Intelligence, dan secara halus masuk ke market kripto, jelas adalah potensi lompatan luar biasa bagi Apple. Secara produk, Apple memang bukan menjadi yang pertama, tapi selalu menjadi yang terbaik dan menjadi benchmark di kelasnya. Jadi, gimana nih menurut teman-teman tentang Apple di tahun 2024 ini dengan Apple Vision Pro, Artificial Intelligence, dan secara halus masuk ke market kripto? Tulis di kolom komentar ya. Saya Azwadi Iqbal, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.